Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 109 ayat 26. Demikian dikatakan, "Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, mengingatkan kita kembali bagaimana kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan tetap menunjukkan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh Daud ketika dia menghadapi kesulitan dan pergumulan di dalam hidupnya. Pengalaman Daud dalam kitab Mazmur dalam pasal 109 menunjukkan bahwa dalam krisis atau kesulitan-kesulitan yang dialaminya, dia hanya berserah kepada Tuhan saja. Karena dia tahu bahwa Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik. Karena tidak akan ada yang mampu memberikan pertolongan selain daripada Tuhan Allah. Oleh karena itulah dia datang memohon ke hadapan Tuhan. Dia tetap berserah kepada Tuhan Allah dan berteriak agar dia bisa selamat dan lepas dari keadaan hidup yang dirasakannya. Kalaupun Tuhan tidak secepat yang diharapkan agar Tuhan menolongnya, tetapi Tuhan menjanjikan memberikan kekuatan agar dia mampu menghadapi masalah yang terjadi dalam hidupnya. Dalam kesulitan yang dia hadapi, Daud merasa sedemikian berat persoalan yang terjadi dalam hidupnya itu. Seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada Daud atau menyembunyikan diri di hadapan Daud. Namun dia tetap menghindar dari apa yang terjadi di dalam kehidupan dengan cara hadir di hadapan Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan karena dia merasakan sangat memerlukan Tuhan karena keadaan hidup yang telah mengancam. Untuk itulah dia berjuang dan berusaha dengan penuh kepercayaan mengakui kebenaran dari Tuhan Allah dengan melandasi permohonan dan pengharapannya semata-mata pada kesetiaan, keadilan, dan kebaikan Allah. Keyakinan dalam diri Daud dilandaskan atas pengenalannya sendiri terhadap Allah yang telah hadir dalam sejarah perjalanan bangsanya itu. Dia memohon agar dilepaskan dari segala tekanan dan kesesakan, bukan karena dia baik, tetapi hanya karena kebaikan Allah, sehingga dia mempercayakan seluruh kehidupannya hanya kepada Allah saja. Dia hanya berserah kepada Tuhan karena harapannya untuk memperoleh keselamatan itu didasari pada kasih setia Tuhan. Karena Tuhan akan bertindak sesuai dengan sifatnya yang penuh dengan kasih dan setia. Dia menyampaikannya melalui doa, karena melalui doa itulah dia menunjukkan pernyataan sebagai ungkapan dari iman kepercayaannya dan harapannya kepada Tuhan, dan mengakui dengan benar bahwa Tuhan akan mendengar dan bersedia untuk menyelamatkan sesuai dengan rencana yang penuh kasih. Dalam kebutuhan akan pertolongan Tuhan, tentu itu didasari dengan pengakuan tentang keadaan hidup, dengan merenungkan apa yang
ada di dalam kehidupannya, yaitu keterbatasan, sehingga perlu membutuhkan pertolongan Tuhan. Tentu demikianlah juga keadaan kehidupan kita, yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan. Namun kita bukan hanya pada saat membutuhkan pertolongan dari Tuhan, lalu kita menunjukkan pengakuan. Justru di dalam kehidupan kita setiap saat akan tetap memohon pertolongan kepada Tuhan, karena kasih setianya selalu Dia anugerahkan bagi setiap orang yang taat kepada Tuhan Allah. Di dalam kehidupan kita setiap hari, kita tentu sudah pasti ada perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan, yang tentu kita akan tetap hadir memohon pertolongan dari Tuhan Allah agar kita dapat tetap dalam keadaan baik dan dapat hidup dengan penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami hadir di hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan pada saat ini kami tetap dalam keadaan sehat dan dapat hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami orang percaya agar kami mengakui kemahakuasaan-Mu, karena Engkaulah yang selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Kami tetap mengakui kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan untuk dapat melakukan apapun yang kami inginkan dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami yakin bahwa setiap permohonan yang kami sampaikan Tuhan akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami kembali di pagi hari ini. Kiranya kami dapat mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam kehidupan kami melalui pekerjaan dan aktivitas kami semua. Dan kami tetap memohon pertolongan-Mu, kiranya berikan kekuatan kepada kami semua Tuhan, agar kami dapat mampu untuk melakukan semua pekerjaan dan aktivitas kami. Berkati semua jemaat-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan, agar tetap mereka bersyukur bahwa hanya melalui pertolongan Tuhanlah yang memampukan semua jemaat-Mu yang tetap mengakui kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami juga berdoa buat anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tetap berikan kesehatan dan kekuatan dalam melakukan semua aktivitas. Dan juga semua anak-anak kami yang mengikuti sekolah di tempatnya masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dan lindungi. Dan juga jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan tetap berikan kesehatan dan mampukan mereka ya Tuhan, supaya mereka merasakan betapa besar pertolongan-Mu yang memberikan kesehatan bagi saudara-saudara kami semua yang mengalami sakit di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat gereja-Mu, kiranya Engkau tetap hadir untuk memberikan kekuatan menyertai semua jemaat-Mu dan juga majelis-Mu dalam melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu dan juga di dalam kehidupannya setiap hari. Tuhan tetap sertai dan lindungi semua. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga tetap memohon kepadamu, Tuhan hadir untuk menunjukkan yang terbaik bagi kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat rencana dan program gereja-Mu yang akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60. Tuhan kiranya tetap menunjukkan yang terbaik menyertai semua, khususnya panitia yang telah ditentukan untuk mempersiapkan
pada acara pesta perayaan ulang tahun dan pesta Gotilon itu, sehingga dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita bagi semua jemaat-Mu yang merasakan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan dari Allah Bapa, dan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan tetap melindungi kita dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Shalom.